Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang flowchart dan contoh-contoh penggunaan dalam bahasa Python seperti itu ya. Nah, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas juga tentang apa itu komputer dan juga perangkat-perangkat elektroniknya, kemudian juga terkait dengan apa itu program, apa itu bahasa pemrograman. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang flowchart seperti itu ya. Nanti kita akan lihat definisi dari flowchart ini apa, kemudian juga penggunaannya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python seperti itu ya. Oke, ini referensi ya. Ini referensi buku yang bisa di-download di internet seperti itu ya. Ini terkait dengan judulnya flowchart dan juga algoritma basic darinya AB Choudhury ya, seperti itu. Ini bisa dijadikan referensi karena ini bukunya sangat bagus sekali seperti itu ya. Kemudian sebelum itu ya, sebelum kita masuk juga kita lihat di sini ya, kenapa sih flowchart itu penting gitu ya? Karena untuk membuat sebuah algoritma ya, ini diperlukan suatu mekanisme ataupun juga suatu aturan gitu ya, atau bahasa umumnya itu SOP gitu kan. Ya, jadi suatu mekanisme ataupun juga alat bantu ya untuk bisa kita itu lebih lebih bisa menerjemahkan ya, menerjemahkan dan juga bisa menuangkan hasil pemikiran mengenai langkah-langkah penyelesaian masalah yang sistematis dan juga terurut seperti itu ya. Ini adalah terkait dengan simbol-simbol dari flowchart seperti itu. Ini simbol, kemudian juga ini namanya, ini adalah fungsinya seperti itu. Ini simbolnya seperti ini ya. Nah, ya, ini adalah untuk permulaan dan juga akhiran dari sebuah simbol seperti itu. Nanti akan kita lihat lebih mendalam pada slide selanjutnya. Secara formal ya, flowchart itu didefinisikan sebagai skema yang menggambarkan dari algoritma ataupun juga proses itu ya. Nah, ya nanti kita akan lihat tabel-tabelnya, tapi sebelum kita masuk pada melihat tabel-tabel terkait dengan simbol itu, kita lihat dulu pengertian flowchart menurut para ahli ya. Nah, menurut para ahli, menurut dari Yogianto, flowchart ialah suatu diagram yang dapat menampilkan flow ya dalam rancangan ataupun juga metode sistem secara logika. Nah, selanjutnya ada juga definisi dari Chris Miyaji yang menjelaskan bahwa flowchart itu adalah suatu cara logis yang digunakan untuk dapat mendeskripsikan bagian sistem informasi secara jelas, tepat, dan juga logis. Nah, ini tadi ya terkait dengan pengertian dari simbol-simbol dan juga fungsi-fungsinya. Ini adalah terminator ya, ini bisa dikatakan untuk memulai dan juga mengakhiri dari sebuah flowchart yang kita buat. Ini adalah tentunya ini adalah input dan output, ini adalah bentuk proses, ini adalah pengkondisian, ini adalah preparation, ini arrow, kemudian juga ada ini konektor ya, on fact ya, kalau ini yang off facts-nya, sedangkan ini adalah display seperti itu ya. Nah, silahkan nanti dipelajari lagi ya, referensinya banyak untuk belajar ini ya. Nah, ya, silahkan dipelajari. Ini adalah bagian daripada flowchart. Nah, ini adalah contoh sederhana flowchart tentang bagaimana sih aturan dalam kita memasak telur gitu kan, sampai dengan selesai telurnya gitu kan. Nah, tentunya kita harus memulai dulu ya
Setelah kita akan memulai, tentunya kita apa yang harus dilakukan? Tentunya kita harus menyalakan kompor gitu kan. Nah, setelah kompor dinyalakan, kita memasukkan minyak ke wajan gitu ya, jangan sampai salah ya. Kita masukkan minyak, kemudian juga kita pecahkan telurnya dalam mangkuk gitu kan, kemudian juga tambahkan bumbu-bumbu ya, contohnya seperti garam dan lain-lain. Kemudian setelah itu ya, ini adalah tadi inputnya ya, ini adalah input dan nanti akan jadi sebuah outputnya. Di sini input, di sini nanti akan ada outputnya, gitu ya. Nah, setelah itu aduk campuran telur dan garam, tuang dalam telur dan garam ke dalam wajan, kemudian masak telur hingga masak. Selesai ya. Jadi ini tadi adalah terminator ya, antara ini dan juga ini tentunya sama ya, sama ya. Nah, ini sedikit ya, sedikit gambaran tentang flowchart bagaimana sih membuat telur. Nah, kemudian juga ada juga cara lain ya, pseudocode ya. Nah, pseudocode ini ya adalah bentuk informal ya untuk mendeskripsikan algoritma yang mengikuti struktur bahasa pemrograman tertentu. Tujuan dari penggunaan pseudocode adalah supaya pertama ya lebih mudah dibaca oleh manusia, lebih mudah untuk dipahami, kemudian juga lebih mudah dalam menuangkan ide dan hasil pemikiran ya. Pseudocode sering digunakan dalam buku-buku tentang ilmu komputer ataupun juga publikasi ilmiah untuk menjelaskan suatu proses ataupun juga metode tertentu. Ya, seorang programmer ini harus menguasai pseudocode, flowchart ya, tentunya juga bahasa pemrograman, kemudian juga sintak-sintak dari aturan-aturan dari bahasa pemrograman itu harus diakui ya. Nah, ini adalah contoh, ini pseudocode yang terkait dengan penjualan gitu ya. Ini pseudocode-nya kita buat seperti ini dan kita akan masukkan ke dalam bahasa pemrograman dan ini contohnya seperti itu ya. Nah, contoh jika penjualan itu lebih daripada 10 maka gitu kan. Nah, di sini kita tambahin di C++. Kita sudah masukkan variabel integernya jika integer cells gitu kan. Sel lebih dari sama dengan 1001 gitu kan, maka ini seperti ini gitu kan. Nanti kita coba contohkan ya. Kemudian di sini ada contoh terkait juga tentang algoritma flowchart untuk menghitung kecepatan ya. Nah, untuk menghitung kecepatan itu kita tahu ya rumusnya adalah P sama dengan S dibagi T ya. P-nya ini apa? P-nya ini adalah kecepatan, kemudian juga S itu adalah jarak, T itu adalah waktu tempuh, seperti itu ya. Nah, algoritma untuk mencari kecepatan kita mulai dulu deklarasi variabel kecepatan, kita deklarasikan jarak, kita deklarasikan waktu, kemudian juga kita inputkan jarak, kita inputkan waktu, kemudian juga kita akan coba hitung kecepatan dengan rumus P sama dengan jarak ya dibagi dengan waktu, tampilkan kecepatan nanti selesai. Nah, ini adalah flowchartnya ya, ini terminatornya tadi ya, ini bagian daripada prosesnya, ini ada input, kemudian juga ini kita proses, kemudian juga ini berupa outputnya, di sini input, di sini output dan selesai gitu ya. Nah, ini adalah contohnya, ini dalam bahasa Python untuk menghitung kecepatan. Contohnya seperti ini ya, kita print input jarak gitu kan, kemudian enter, kita coba contohkan ya. Kita coba contohkan. Nah, di sini ya, ini sudah saya buat tadi ya. Ini adalah print ya. Nah, kita coba print di sini ya, print input jarak ya. Kemudian juga di sini kita masukkan untuk inputannya, kemudian juga kita print, kita akan tampilkan gitu kan. Di sini akan ada waktunya yang akan kita tampilkan, kemudian juga di sini akan kita hitung ya dengan apa, dengan plot seperti itu, dengan tipe data plot. Nanti kita print kecepatan sama dengan gitu kan. Nah, ini
akan mendapatkan hasilnya seperti ini nanti ya. Coba kita contoh ya. Nah, di sini kita inputkan jarak ya. Nah, sebagai contoh kita masukkan, kita akan menghitung kecepatan jarak kecepatan gitu kan. Misalkan kita memasukkan di sini 25 ya, input jarak 25 kilo. Nah, kita input waktu 25 kilo itu kira-kira berapa jam gitu kan. Kita prediksi sekitar 2 jam. Kita enter lagi. Nah, di sini tentunya kecepatan sudah akan dihitung, berarti kecepatannya itu sekitar 12,5 km per jam. Seperti itu. Jadi untuk mencapai estimasi jarak waktu 25 kilo ya dengan waktu 2 jam ya, jadi kecepatannya harus kita tempuh itu adalah 12,5 km per jam. Seperti itu ya. Bagaimana kalau misalkan waktunya kita percepat, misalkan 1 jam, kita akan coba lihat ya. Di sini 25, kita inputkan waktunya hanya 1 jam ya. Berarti kecepatan kita rata-rata 25 km per jam. Seperti itu ya. Bagaimana kalau waktunya yang kita tempuh itu misalkan 25 kilo kita akan tempuh dalam waktu 30 menit ya. Kita coba. Nah, berarti akan sangat cepat lagi 83 ya, 83 km per jam. Ya. Tentunya sangat cepat sekali ini ya gitu ya. Nah, oke, ini adalah tadi sebagai contoh ya bagaimana kita menghitung rumus kecepatan gitu ya. Selanjutnya ini adalah sedikit juga terkait dengan flowchart yang lain. Nanti silahkan dibaca, dipelajari pada buku ajar yang akan yang sudah tersedia seperti itu ya. Nah, ini persamaan matematika ya. Ini adalah flowchart untuk menghitung nilai Y dari persamaan Y sama dengan 2X plus 6. Seperti itu. Algoritmanya seperti ini. Ini kita mulai. Nah, di sini adalah proses untuk memulainya ya. Kita mulai, kita deklarasikan variabel X dan Y. Kemudian juga kita tentukan nilai X gitu kan. Input nilai, kemudian juga hitung nilai Y sama dengan 2X plus 6 gitu kan. Kemudian cetak nilai X dan Y. Kemudian selesai. Nah, ini adalah flowchart untuk menghitung luas lingkaran ya. Luas lingkaran tentunya algoritmanya apa? Ini ya, program dimulai, tentukan nilai V dan R, hitung ini, cetak ini ya. Flowchartnya seperti ini, mulai ya, rumus lingkaran, kemudian juga kita input R-nya, kita hitung, kemudian juga kita cetak nilai dan selesai. Ini untuk menghitung luas segitiga ya. Nah, ini umum ya. Nah, di sini alasnya sekitar 8, tingginya ini ya. Nanti kita alas kali tinggi bagi 2 gitu ya. Antar cetak 40. Ini perulangan ya. Seperti biasa ini perulangan. Jadi kita akan coba contohkan dalam bahasa pemrograman di Python pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Itu saja dulu pada pertemuan kedua. Untuk selengkapnya nanti silahkan baca di buku ajar yang sudah disiapkan seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.